Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarido Pasawan dan rekan saya. Nama saya Aking Java Mukti. Saya Fausdo Gratias dan kami di sini akan membawakan materi yang berjudul Fenomena Kenakalan Remaja di Indonesia. Pengertian tawuran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang, sedangkan pelajar adalah seorang manusia yang belajar. Faktor yang menyebabkan tawuran pelajar, yang pertama faktor internal. Faktor internal ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, serta lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Dampak karena tawuran pelajar. Beberapa dampak negatif yang terjadi tawuran pelajar adalah kerugian fisik, masyarakat sekitar yang dirugikan, tergantungnya proses belajar mengajar, menurunnya moralitas para belajar, hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi tawuran pelajar itu memberikan pendidikan etika dan moral untuk para pelajar, menghadirkan seorang figur yang baik untuk dicontoh, memberikan perhatian yang lebih untuk para remaja yang sejatinya sedang mencari jati diri. Yang kedua, pengertian miras dan alkohol. Minuman keras adalah minuman yang menimbulkan dampak yang membahayakan kaum remaja dan harus dijauhi oleh remaja karena itu akan merusak masa depannya. Banyak remaja yang masa kini yang bisa membanggakan nama sekolahnya. Faktor yang menyebabkan remaja mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor pendorong. Faktor tertarik beberapa di diri, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut. Beberapa faktor lain adalah faktor sosial pendorong. Faktor tertarik beberapa di diri, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut. Beberapa faktor lain adalah faktor sosial, kepribadian. Faktor sosial, keinginan, yaitu motif ingin tahu bahwa remaja selalu mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu yang belum tahu. Faktor kepribadian, rendah hati, yaitu perasaan seseorang lebih rendah dari satu atau lain yang dalam pergaulan masyarakat karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut. Maka untuk menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukkan eksistensi diri. Yang ketiga, geng motor. Istilah geng ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar playgroup, kelompok bermain di masa kanak-kanak atau remaja, hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum. Pengertian miras dan alkohol. Minuman keras adalah minuman yang menimbulkan dan dapat membahayakan kaum remaja dan harus dijauhi oleh remaja karena itu akan merusak masa depannya.
Banyak remaja masa kini yang bisa membanggakan keluarganya, nama sekolahnya maupun bangsanya dengan prestasi yang diraihnya. Remaja memiliki rasa ingin tahu sekaligus rasa petarung yang sangat tinggi. Rasa ingin tahu dan sifat ini sangat berguna bagi seorang remaja karena dengan sifat ini remaja bisa menjadi manusia yang kreatif dan mau mencari tahu sesuatu yang belum diketahuinya. Alkohol dalam ilmu kimia adalah nama yang umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Alkohol sendiri ada bermacam-macam yang bisa kita jumpai di minuman keras adalah jenis etil alkohol atau disebut dengan etanol, sedangkan yang disebut spiritus adalah metil alkohol atau sering dicat metanol. Metanol ialah yang dilarang dioplos ke minuman keras karena dapat menyebabkan alkohol secara umum. Satu, sebagai bahan dasar sintetis senyawa organik, sebagai pelarut, sebagai bahan dasar pembuatan, sebagai bahan pembersih kaca, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab remaja pemuda mengonsumsi miras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atas faktor pendorong. Geng motor. Istilah geng ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok dari playgroup atau kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasa terdiri dari anak-anak muda. Beranjak pada pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkocauan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya. Selanjutnya yaitu pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, termasuk di dalamnya yaitu Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah nabza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah nabza biasanya lebih banyak dipakai oleh para psikiater kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi, pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada ketiga jenis zat yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, disebutkan pengertian dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik, seperti sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Macam-macam narkoba. Nah, jenis-jenis narkoba adalah yang pertama morfin, yang kedua kodenia, ketiga heroin atau putau, yang keempat metadon, yang kelima demerol, yang keenam getah tanaman Paver somniferum, yang ketujuh candu. Berikutnya faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba, yaitu yang berhubungan dengan individu
atau motivasi individual yang mengenai aspek fisik, emosional, dan mental, intelektual, dan interpersonal. Di samping adanya motivasi individu yang menimbulkan keinginan atau tindakan untuk berbuat penyalahgunaan narkoba, masih ada faktor lain. Di antaranya perpecahan unit keluarga. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh media massa, misalnya iklan mengenai obat-obatan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menjadi manusia untuk orang lain. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.